tibalah suatu hari, saya berhasrat juga nih. Saya pengen memakai kapur tulis ini untuk belajar, coret-coret. Ini kapur tulis dari mana ini? Saya bilang sama ibu saya, ini ini saya ambil dari sekolah. Kalau kau bawa ke sini, ini kau pergunakan untuk kepentingan kamu. Ini untuk sekolah, untuk mau dipakai lagi. Jadi ini bukan milik kamu. Tahu nggak kalau kita ngambil barang yang bukan milik kita, itu sama dengan mencuri loh. Sampai bercanda. Aku kaget kan, digituin. Karakter saya ini terbentuk oleh ibu saya. Saya menjadikan ibu saya itu menjadi role model yang sangat kuat. Karena ibu saya lah yang mengajarkan saya tentang integritas. Kalau di rumah itu kita istilahkan akhlak ya. Saya menganggap bahwa orang yang paling kuat ya dan paling punya integritas kuat itu paling kuat akhlaknya. Jadi itu ibu saya. Sehingga saya menjadikan itu contoh, role model yang kuat bagi saya. Tapi setelah dengan apapun ancaman-ancaman itu dan perjuangan yang dilakukan Bapak, worth it gak sih Pak sebenarnya? Akhirnya, ya saya bergerak di bidang ini anti korupsi dan setelah Bapak keluar pun sebenarnya kan, ya apalagi KPK juga kemudian Bapak selalu bilang diperlemah, kemudian lewat undang-undangnya. Ya lewat undang-undangnya, kemudian tindak pidana korupsi juga masih tinggi. Sempat ada di posisi-posisi yang gue udah berjuang lagi sejauh ini tapi ancaman-ancaman banyak. Tapi merasa worth it nggak apa yang sudah diperjuangkan oleh Pak Abraham itu akhirnya? Begini Mas Tata, di dalam berjuang ada satu hal prinsip yang kita harus pegang. Bahwa perjuangan itu, hasil dari perjuangan itu tidak akan pernah atau jangan pernah kita harapkan bahwa kita akan menikmati hasilnya. Supaya kita ikhlas, supaya kita legowo. Jadi justru kita jangan berharap bahwa perjuangan kita itu akan kita menikmati hasilnya. Tapi biarkanlah perjuangan kita itu akan dinikmati oleh orang selanjutnya dan berguna bagi orang banyak. Intinya itu. Sudut pandangnya harus ke situ ya Pak ya. Karena memang makna dari sebuah perjuangan hakikatnya, kalau kita melihat hakikat itu di situ. Jadi setiap orang berjuang, dia tidak boleh serta-merta mengharapkan hasil perjuangannya itu. Tapi perjuangannya itu dia berharap akan dinikmati oleh orang banyak atau generasi selanjutnya. Berjuang pemberantasan korupsi itu agenda jangka panjang. Kemungkinan saya dan Mas Tatang tidak akan menikmati. Tapi biarkanlah generasi berikutnya akan menikmati. Sudut pandangnya ke situ. Berdaya guna. Supaya kita legowo ikhlas. Ikhlas. Luar biasa sekali. Mantap. Tepuk tangan dulu. Gaspol. Jadi saya merasa banyak sekali ini ilmu dari Pak Abraham salah. Ya. Pak, kita next card. Oke, Mas Tata. Advokat. Ya, ini advokat kartu selanjutnya. Pak, ini kan dari dulu kan sebenarnya Bapak itu memulai perjalanannya memang advokat. 94 menjadi advokat. Sebenarnya kan begitu lulus 94 dia sudah jadi advokat 94. Itu tuh memang waktu itu lebih banyak di pidana berdata atau gimana, saya pidana kan? Iya. Nah itu kan sebenarnya Pak, kalau nggak mau jadi aktivis anti korupsi ini kan udah menjanjikan secara iya kan, kita finansial kan menjanjikan dan lain sebagainya. Tapi menarik kemudian kenapa kemudian memutuskan ya kita berjalan di anti rasuah aja lah gitu. Di jalan yang sepi. Jalan sunyi kan ini kan. Kenapa gitu Pak? Mas Tata, aku ini bekas aktivis sebelum. Jadi kan begini harus dibedakan Mas Tata. Ada orang aktivis setelah dia keluar dari mahasiswa. Ya. Gitu kan? Ada kan orang begitu. Dia menjadi aktivis setelah dia berada di luar setelah bekerja. Ya. Itu aku ini aktivis mahasiswa. Itu enggak? Jadi saya ini mantan aktivis mahasiswa di zaman Orde Baru. Bahkan udah pernah digebukin sama tentara. Oh, kena juga, Pak? Iya, kan gitu. Jadi aku sudah mengalami hal ini itu semua. Oke. Bahkan Pak Muldoko sendiri pernah, nanti kamu sampaikan. Pernah Pak Muldoko bercanda-bercanda tuh sama saya. Dan saya masih ingat memang. Waktu Pak Muldoko masih panglima saya jadi ketua. Dia sempat flashback, Pak Bram itu kasus dulu waktu mahasiswa turun di
Makassar tahun berapa tuh? Tahun 88 peristiwa Helm. Pak Muldoko masih baru keluar dari Akabri. Masih Letnan 2, Letnan 1 masih muda juga di lapangan. Dulu masih di Garnisun. Dulu dia yang pernah memukulin saya. Gitu. Dia sama bicara aku tuh Pak Bram. Waktu itu oh iya nggak apa-apa gitu-gitu. Sambil kita ngobrol-ngobrol cerita-cerita itu loh waktu dia dipanggil. Jadi yang saya mau katakan sama Mas Tata, aku nih aktivis murni Mas Tata. Ada orang itu jadi aktivis setelah dia keluar. Aku nih mantan aktivis mahasiswa. Kemudian jadi advokat, jadi aktivis. Jadi terbiasa. Oh iya. Tidak terbiasa hidup apa tuh kalau orang bilang zona yang nyaman. Oh, zona nyaman. Terganggu common sense saya kalau saya berada di zona yang nyaman. Oh, terganggu malahan, Pak ya. Terganggu common sense saya. Kenapa? Common sense saya terganggu jadi begini. Saya seolah-olah ini kalau saya berada di zona nyaman, kayak saya orang yang egois. Tidak peduli lagi dengan orang yang banyak, tidak peduli lagi dengan lingkungan, tidak peduli lagi dengan kondisi bangsa. Itu saya selalu terganggu dengan keadaan begitu. Sehingga ketika saya maksudnya keluar dari kampus, saya mantan aktivis masih terganggu lagi saya waktu saya jadi advokat. Common sense saya terganggu karena saya sedang berada di zona yang ini bukan saya. Bukan seorang Abraham Samad posisi itu. Gitu. Oh. Nah Pak, katanya Ibu Pak Abraham itu juga sempat menolak pilihan Bapak untuk menjadi advokat. Iya betul, karena ibu saya pengennya Mas Tata ya. Dulu ibu saya itu pengennya saya begini, kalau bukan jadi tentara, soldier ya, jadi pegawai negeri. Karena kan bapak saya kan tentara ya. Jadi mungkin pengen ibu saya itu ada yang mewarisi bapak saya. Walaupun bapak saya itu bukan tentara Akabri, bukan AKMI, dia tentara pejuang, tentara 45 gitu. Tapi mungkin dia pengen melihat ada anaknya yang bisa masuk juga sebagai tentara. Jadi sebenarnya begitu intinya. Nah, kemudian setelah tidak menjadi ketua KPK, balik lagi di dunia advokat itu Pak? Ya pasti karena itu basic ya. Tapi dunia aktivis saya tetap saja Mas Tata. Ini kan dunia aktivis yang sedang saya jalani gitu. Tapi ada ini nggak sih Pak, kasus-kasus yang kemudian cukup jadi ini saya hindari seorang Abraham Samad hanya akan mengambil ini gitu. Benar itu sekali. seperti apa? Saya menjalani itu seperti begini. Saya itu mengambil posisi non litigasi. Tidak mengambil posisi advokat yang litigasi ke pengadilan dan sebagainya. Dan lebih banyak kepada corporate ya. Opini-opini, due diligence, IPO, lebih ke situlah, ke hal-hal yang sifatnya perdata. Kenapa menghindari pidana? Pertama menghindari praktek-praktek kong kali kong, menghindari praktek-praktek judicial corruption. Karena nanti mafia juga menghindari itu. Kemudian kedua, menjaga marwah KPK. Kenapa saya bilang menjaga marwah? Mas Tatan, saya ini bekas ketua KPK. Coba kalau misalnya saya sembarang di luar, apa kata anak-anak saya yang ada di KPK sana? Pasti kan kecewa. Belum lagi masyarakat yang ada di luar sana. Gimana tuh Pak Bram misalnya mentang-mentang di luar udah sembarang. Kok sekarang jadi gini sih gitu ya? Itu kan misalnya kayak teman kita yang lain yang pernah di KPK yang sekarang jadi advokat, itu kan banyak masyarakat yang punya persepsi begitu. Saya harus menjaga itu Mas Tata karena saya ketua. Beda kalau saya cuma pegawai biasa. Jadi itu di situ posisi saya. Dan itu berat loh Mas Tata. Iya karena udah mantan tapi masih ini di luar. Ibaratnya udah di alam bebas. Tiba-tiba saya disuruh menjaga. Kalau dulu di KPK, saya memang punya infrastruktur yang menjaga itu. Ada sistem yang menjaga saya sehingga saya pasti dengan enteng melakukan. Ini kan saya udah di alam bebas dan saya harus menjaga. Itu kan berat sekali Mas Tatang. Jadi kalau Mas Tatang katakan mana lebih berat Pak Bram? Sekarang atau di KPK dulu? Sekarang lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena saya tetap harus menjaga marwah KPK sebagai mantan ketua KPK. Itu yang beratnya karena selalu seperti Mas Tatang nih. Ketika berhadapan dengan Abraham Samad selalu mempersepsikan Abraham Samad nih ikon anti korupsi, universe, ketua KPK. Dengan kata-katanya itu membuat saya harus terjaga kan? Saya nggak mengambil Indonesia karena ini alam semesta. Itu kan yang membuat saya tuh harus menjaga yang begitu Mas Tatang. Kan berat kan? Maafkan saya menambah. Maafkan Mas Tatang itu Tapi memang ya Pak, walaupun pada akhirnya mungkin hari ini persepsi publik tentang KPK ya itu soal lain, tapi
Kenapa ya, Pak? Bapak bisa mengambil jalur-jalur yang lain. Kenapa harus tetap bertahan? Saya juga- begini Mas Tatang, saya tidak ingin menjustifikasi misalnya ada Ya. teman yang tidak mengambil jalan seperti saya mantan BIM. Saya tidak ingin menjustifikasi Oke. bahwa itu salah, enggak. Karena ini masing-masing pilihan hidup. Pilihan. Kita bebas memilih ketika kita berada di luar di KPK. Tapi izinkanlah saya memilih posisi seperti ini untuk tetap menjaga marwah KPK. Tapi memang mantan anak buah Pak Abraham di dalam masih banyak, Pak. Kan kemarin kabarnya banyak yang TWK itu banyak yang Jadi kena begini, itu, Pak. jadi rata-rata orang baik di KPK sudah disingkirkan lewat TWK. Ya. Itu Berarti kan standing udah posisi saya. nggak orang di dalam udah Kenapa, nggak ada. Mas Tatam? Udah tinggal sedikit berarti kan, Pak. Tinggal Ya, sedikit orang baiknya mungkin. anak buahnya Pak Abraham Jangan, dulu. bukan anak buah saya. Heeh. Tapi Aku masih nggak- artinya aku tetap nggak pernah menjaga jadi box itu teman semua. teman semua. Iya. Artinya biar teman-teman yang masih ada di dalam masih punya spirit itu juga ya, Pak, melihat. Saya lihat masih banyak punya spirit pemberantasan korupsi, cuma mungkin agak terhambat. Ya. Dibatasi oleh pertama undang-undang yang tidak seperti dulu lagi, kemudian dibatasi oleh ruang lingkup kepemimpinan yang tidak kondusif Ya. mungkin. Nah itu nanti kita bahas selanjutnya karena ada ini Pak di next card-nya ini tinggal dua ini Pak. Dari banget nih Mas Tatanya. Kanan atau kiri ini Pak? Iya, ini kanan atau kiri ya. Jadi netizen ini bisa dilihat Pak Abraham pilih yang kanan atau yang kiri ya. Katanya kita harus memulai dari kanan, Mas. Kanan, mantap Pak. Apa itu Pak? KPK. KPK. Nah, lanjut ternyata topiknya langsung Pak. Kita bicara soal KPK kan, wah ini kan agak memang Pak Abraham itu kan jadi salah satu yang vokal juga untuk mengkritik KPK hari ini, mengatakan bisa jadi seperti dinosaurus dan lain sebagainya yang akan hilang dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita bicara soal KPK hari ini, apa yang menjadi titik paling menjengahkan untuk seorang Abraham Samad melihat KPK hari ini? Sebenarnya saya tidak bicara dalam konteks kelembagaan ANSI ya, tidak lebih memojokkan dalam konteks kelembagaan, tapi saya lebih menyesalkan ketika lahirnya undang-undang baru yang mempreteli kewenangan KPK yang ada di undang-undang lama. 2019 Ya, Pak, saya sebenarnya lebih ke situ keprihatinan saya. Prihatin dengan hadirnya undang-undang baru yang tidak lebih baik. Saya sebenarnya bisa senang, bisa sumringah ketika misalnya undang-undang baru, undang-undang KPK 2019 itu lebih efektif, lebih bisa membawa pemberantasan korupsi yang lebih kuat. Itu bisa saya sumringah, tapi ini tidak. Undang-undang 2019 itu lebih buruk daripada undang-undang sebelumnya. Karena mempreteli kewenangan-kewenangan KPK yang menjadi ciri khas daripada lembaga-lembaga penegakan hukum lain. Apa Pak poin yang paling disoroti dari revisi itu? Mungkin 1-2 pasal yang... Ya banyak lah, kewenangan, posisi KPK. Ya, di bawah eksekutif rumpun eksekutif. Rumpun eksekutif. Terus karena dia jadi rumpun eksekutif, maka pegawainya harus ASN. Itu kan menurut saya di mana-mana pun, kalau Anda bisa benchmark lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di dunia ini, nggak ada tuh yang sifatnya tidak independen, selalu independen. Hanya KPK aja yang ASN yang tidak independen. Kan aneh. Kalau misalnya KPK itu sudah seperti sekarang ASN, ya ngapain KPK ada? Kan ada polisi, ada jaksa. Berikan aja itu jaksa dan polisi. Ngapain lagi ada KPK? Kan sama aja. Dulu KPK dibentuk agar supaya KPK itu lain daripada penegakan hukum lain. Agar supaya dia bisa menjadi mitra sekaligus jadi trigger bagi kedua institusi ini. Agar bisa mendorong percepatan pemberantasan korupsi. Itu filosofi pembentukan KPK seharusnya dilihat. Seperti itu. Ini kok dibalik-balik lagi. Jadi kalau memang statusnya seperti sekarang, kalau menurut saya ya, kan sudah ada polisi, sudah ada jaksa, buat apa lagi? Nah Pak, kalau kita melihat juga jenjang bukan jenjang, tapi perjalanan karir Pak Abraham di KPK sendiri kan juga nggak mulus tuh kita feedback. 2 kali gagal. Kemudian mencoba lagi baru akhirnya bisa jadi ketua. Ini kenapa ya orang ini ngotot banget di KPK ya waktu itu ya? Itu kenapa Pak? Waktu itu kok gagal coba. Aku kan bilang sama Mas Tatang, aku ini mantan aktivis mahasiswa. Jadi bukan menjadi aktivis setelah keluar dari mahasiswa. Aku ini sejak dulu aktivis. Jadi selalu ada kegelisahan dalam hidup saya melihat kondisi
kondisi negara yang Oke. yang ketika saya kan pernah bermimpi Mas Tatang, ketika reformasi, saya tuh mimpi saya indah sekali. Indah saya itu begini. Saya membayangkan setelah reformasi ini akan hadir sebuah negara Indonesia yang bebas dari korupsi, di dalamnya tidak ada lagi pelanggaran HAM, di dalamnya demokrasi yang sangat kita idam-idamkan. Ternyata kan dalam perjalanannya kan tidak, ya kan? Oleh itu yang membuat saya semakin pengen kembali untuk membenahi buat KPK. Oh, waktu itu itulah yang Sebagai jadi anak itu ya. kandung reformasi. Sebenarnya intinya itu filosofinya di sini. Sehingga kalau Mas Tata bilang kenapa sampai bilang, itulah intinya sampai saya mendaftar. Jadi pertama saya lulus, tahu nggak kenapa saya nggak lulus pertama? Nggak lulus administrasi. Oke, itu yang Ternyata pertama. kan dulu itu minimal 40 tahun Mas Tatanya. Kalau sekarang kan semakin ditingkatkan. Ternyata saya cek dulu, saya nggak lulus administrasi. Waktu saya mendaftar itu umur saya kurang dari 2 bulan. Oh, kurang 2 bulan. 40 tahun. Waduh. Itu kan ternyata dicek semua. Jadi bukan cuma tahunnya, bulannya juga dicek. Jadi aku nggak lulus itu administrasi. Waktu pertama. Masih kemudaan. Makanya saya kan waktu terpilih kan masih muda juga. Seperti Mas Tata, termuda saya. Saya juga lihat sekarang praktis seorang Abraham Samad ini tidak ada perubahan ya dari 2014. Udah uban. Mas Tata udah uban. Masih necis ya. Mas Tata masih muda, rambutnya. Aduh. Tapi Pak, kalau sekarang kegelisahan itu masih ada nggak setelah seorang Abraham Samad sudah tidak ada di KPK? Masih terus mengalami kegelisahan. Terusik, Bu. Terusik ya? Bukan yang gelisah, terusik. Saya selalu terusik untuk tidak berada di jalan yang seperti tadi saya katakan. Zona yang nyaman. Gitu. Nah ini si pembuat pertanyaan ini ngotot lagi nih Pak. Ini kan kabarnya ini kalau masih punya kegelisahan itu kan biasanya ya ada beberapa pilihan. Kalau terusik itu kan ada beberapa pilihan Pak. Kalau ingin membenahi, kalau dulu di KPK kan sudah masuk ke sistem, punya kewenangan dan lain sebagainya. Apakah seorang Abraham Samad akan berhenti di sini untuk tidak kembali lagi ke sistem Pak? Mungkin kalau masuk sistem, saya pengen kalau seandainya Mas Tatang ini presiden ditanya saya, Pak Abraham, kamu mau membaktikan dirimu di mana? Untuk negara ini di mana? Aku bilang, bisa nggak aku dikembalikan ke KPK dan KPK itu dikembalikan undang-undangnya seperti dulu. Maka itu yang saya minta. Iya. Saya dikembalikan ke KPK. Dan undang-undangnya dikembalikan ke dulu. Insya Allah saya akan berjuang dalam pemberantasan korupsi. Tapi sebenarnya nggak ada persyaratan ini kan Pak, kalau mantan pimpinan itu tidak bisa. Bisa, saya kan baru sekali. Baru sekali periode kan? Oh, iya. Jadi masih ada. Kalau Mas Tata tanya nih saya, kalau Mas Tata nih presidennya, Pak Bram, kamu harus berkontribusi nih. Mas Tata perintahkan saya. Siap Pak Presiden. Iya. Terus saya bilang, cuma ada syarat. Apa syaratnya? Tolong kembalikan, saya cuma mau di KPK dan undang-undang KPK kalau bisa dikembalikan agar supaya kita bisa melakukan pemberantasan korupsi secara masif. Siap. Nah Pak, kalau kita sedikit melihat KPK hari ini, kalau dulu kan kayaknya tuh Pak Abraham ini kan sangat mengikuti tadi soal aturan-aturan, kode etik dan lain sebagainya. Bahkan itu kan disampaikan Bapak tuh mau makan aja misalnya diundang nih atau selalu bawa air mineral sendiri juga gitu kan, jarang minum tempat lain. Terus kemudian bukan cuma saya, orang KPK semua kayak gitu. KPK dulu kan Pak, diskon juga boleh dipakai dan lain sebagainya. Tapi melihat KPK hari ini di mana ya ada pimpinan KPK yang kemudian pelanggaran etik dan lain sebagainya, itu juga jadi ini nggak Pak? Aduh, kesel juga nih gitu. Iya, karena kan memang code of conduct-nya, budaya organisasinya, nilai-nilai dasarnya nilai-nilai dasar budaya organisasi serta code of conduct itu sudah dirubah. Jadi kalaupun dia sudah tidak seperti dulu, ya wajar aja karena dia merubah code of conduct. Tidak seketat dulu lagi, Bung Tata. Dulu kita memang ketat. Kenapa tadi yang Anda katakan bahwa air minum ini bukan berarti takut diracun, bukan. Menghindari orang membelikan kita minuman. Itu kan sama dengan
Dijamu. ditraktir, digratifikasi. Digratifikasi. Karena kan gratifikasi dalam arti luas itu kalau Anda lihat itu kan sampai diskon pun itu termasuk Diskon gratifikasi. Misalnya gini, Mas Tatang seorang anggota DPR atau seorang ketua KPK datang ke sebuah travel karena Mas Tatang ditahu anggota KPK tadinya travel itu memberlakukan diskonnya cuma 10%, ditambah karena Anda ditahu orang KPK ditambah menjadi 25%. 15% itu udah gratifikasi. Karena itu tidak berlaku umum, yang berlaku umum cuma 10% kan? Kalau Anda dapat 10% itu wajar karena berlaku umum. Iya. Tapi ketika misalnya ditingkatkan diskonnya itu menjadi 10, 25, 15%-nya itu yang gratifikasi. Itu jadi pengertian gratifikasi itu luas. Nah, Pak, tapi kan itu kan jadi menjalani jalan hidup yang jadi sepi nggak sih Pak? Karena kaku banget kan Pak itu jadinya kan Pak. Ya itu kalau di tongkrongan itu susah Pak itu di tongkrongan. Ini aku bisa bercanda dong Mas Tatang. Tapi kan sekarang. Oh iya benar. Kalau dulu kita nongkrong 2014 tuh saya juga bingung kalau nongkrong sama Pak Bram tuh gimana gitu. Iya gitu kan. Pak kopi Pak gitu. Saya beli sendiri gitu. Sudah Pak saya beliin sekarang kopi. Tapi maksudnya jadi situasi sosial di sekitar itu jadi ini nggak sih Pak? Terbatas ya. Ya memang pasti konsekuensinya ya kita menjadi kayak terasi, jalan apa? Sunyi. Tapi mungkin menurut saya itu sudah menjadi tidak kaget lagi. Oke. Mungkin yang jadi terusik kalau kita berada di zona nyaman. Oh, ya. Memang awalnya agak begitu, tapi karena sudah terbiasa menjadi biasa. Justru yang menjadi tidak biasa kalau kita berada di zona nyaman. Siap. Ini menjadi habit mungkin. Menjadi habit. Oke, kartu terakhir Pak. Ini Pak, monggo Pak. Ceng. Gemetar nih kartu terakhir. Kalau orang main truf ini kartu truf ya. Kartu truf terakhir. Pamungkas. Ibu. Wah, ini. Setiap orang itu kan juga pasti punya banyak lah Pak cerita tentang orang tua, sosok ibu, peran sosok ibu. Ini kan untuk sahabat Kompas.com ini saya sedikit bacakan. Jadi Pak Abraham Samad ini adalah anak dari pasangan Andi Samad dan Ibu Siti Maryam. Nah, ayahnya Pak Abraham ini meninggal ketika Bapak usia 9 tahun. Oh enggak, 7 tahun. 7 tahun malah Iya, Pak? 7 tahun. Bapak saya meninggal umur 41 tahun. Oke, artinya... Masih muda banget. Nah, itu Mas Tata umur berapa sekarang? Sekarang saya 26, Pak. Iya, 26. Korupsi umur ya, nggak boleh. Oke. Jadi saya ditinggalkan Bapak itu umur 7 tahun, Mas Tata. Bukan 9, masih kecil banget. Oh, malah 7 tahun, Pak? Iya, ibu saya masih 38 umurnya. Berarti waktu itu seorang Abraham Samad lebih banyak influencer jelas oleh seorang ibu. Iya. Nah, gimana Pak? Waktu itu menjalani masa kecil seorang Abraham Samad ditinggal oleh seorang ayah di usia 7 tahun dan lebih banyak bersama dengan ibu. Ya, ibu saya itu berperan ganda ya Mas Tata. Selain sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak juga mungkin ya. Oleh karena itulah saya sangat mengagumi figur ibu saya. Lebih jauh lagi saya sangat menghormati figur perempuan. Karena saya ketika melihat figur perempuan, saya selalu mempersepsikan itu seperti ibu saya. Saya coba flashback ke belakang. Mungkin tidak mudah juga itu ibu saya. Umur 38 tahun. Bisa berperan ganda. Jadi bapak sekaligus ibu. Jadi karakter saya ini terbentuk oleh ibu saya, Mas Tata. Jadi saya menjadikan ibu saya itu menjadi role model yang sangat kuat. Karena ibu saya lah yang mengajarkan saya tentang integritas. Kalau di rumah itu kita istilahkan akhlak ya. Jadi ibu saya lah orang yang pertama-tama mengenalkan sorry Mas. Pesan, oke Pak. Memang cukup ini ya. Tapi apa Pak yang nasihat dari ibu waktu itu yang mungkin Pak Abraham itu selalu ingat jadi salah satu jalan hidup?
momen apa, pesan apa yang disampaikan? Sorry Mas, agak sedikit ini. Soalnya kan ibu saya kan belum lama ini Iya. kan meninggal kan. Jadi Tahun lalu. saya masih agak teringat sedikit. Belum 1 tahun nih, bulan 6 kemarin Iya. kan. Karena saya sangat menjadikan ibu saya Iya. sebagai role model, dan saya nggak mungkin seperti ini Mas Tatang kalau bukan ibu saya. Hmm. Dan saya menganggap bahwa orang yang paling kuat dan paling punya integritas kuat itu ibu saya. Menemani Bapak dalam setiap tantangan yang dihadapi waktu itu, dan dalam perjalanan itu Ibu selalu berada di belakang itu ya Pak ya. Dan orang yang paling kuat integritasnya Mas Tatang, akhlaknya ya. Akhlaknya. Paling kuat akhlaknya. Jadi saya melihat sosok yang paling kuat akhlaknya itu ibu saya. Sehingga saya menjadikan itu contoh, role model yang kuat bagi saya. Dan itu menjadi warning bagi saya bahwa saya setidak-tidaknya dalam menjalani hidup itu harus minimal seperti ibu saya. Karena kalau enggak, ibu saya pasti kecewa. Nah, dalam menjalankan tugas itu sering nggak sih Pak berkomunikasi dengan, ya ngobrol-ngobrol dengan Ibu untuk keputusan-keputusan yang besar dulu ketika Bapak masih memimpin KPK, kayak, Bu, aku bingung. Situasinya seperti ini, itu sering berdiskusi juga nggak sih Pak dengan Ibu? Kebetulan waktu itu ibu saya kan di Makassar, Mas Tatangnya saya udah di Jakarta, tapi kalau ngobrol-ngobrol lewat telepon itu sering kan. Saya ini kan dekat sekali dengan ibu saya kan, jadi sering, tapi nggak pernah ngobrolin hal-hal yang Kaitannya dengan perkara. Kan ibu saya sudah tua pada saat itu, umurnya 80. Kasihan kita mau membebani dia dengan hal-hal yang berat. Jadi saya ngomong yang lucu-lucu aja, sama selalu meminta doanya lah gitu. Jadi akhirnya saya pikir-pikir begini Mas Tatang. Kenapa saya ini bisa selamat terus ya? Alhamdulillah diberi perlindungan oleh yang di atas, karena ini doa ibu saya. Saya sangat yakin 100%. Ini karena doa ibu saya sehingga saya bisa tetap mendapat perlindungan gitu. Tidak mendapat hal-hal yang bisa yang membuat saya terpuruk ya. Jadi saya yakin 100% bahwa ini berkat doa ibu saya setiap. Ibu saya itu selalu mendoakan saya setiap saat. Jadi ini pesan saya kepada yang menonton podcast kompas.com, dan pesan saya buat Mas Tatang Siap. sebagai adinda saya yang lebih junior, bahwa kalau kita ingin mendapatkan perlindungan dari yang di atas, maka selalu menyapa ibu dan selalu meminta ibu kita untuk mendoakan kita. Karena doa ibu kita itu akan menembus langsung kepada Sang Maha Pencipta. Nggak ada batasannya. Jadi kalau ibu kita yang berdoa, dia langsung menembus. Beda kalau orang lain. Kalau orang lain itu masih ada halangannya. Jadi ini pesan saya kepada orang yang menonton tayangan ini dan kepada Mas Doa Tatang. ibu itu doa ibu itu paling kuat. Siap. Nah Pak, pesan integritas apa sih Pak yang dulu diajarkan Ibu pertama kali oleh Ini seorang mungkin udah banyak kuceritakan ini kalau di tempat kuliah, di mana saja. Dulu saya punya pengalaman Mas Tatang. Apa itu Pak? Waktu zaman saya SD itu kan kita itu masih menggunakan kapur tulis. Ini udah saya ceritakan berkali-kali, tapi nggak apa-apa aku cerita lagi. Nggak apa-apa Pak. Sebagai edukasi. Itu kan kita masih menggunakan kapur tulis kan. Kalau zaman sekarang kan Mas Tatang udah pakai spidol, udah modern. Dulu kapur tulis saya. Jadi di SD saya setiap saat melihat kok ini anak-anak teman-teman saya setiap pulang sekolah dia selalu mengambil kapur tulis itu. Gitu ya. Dan pada saat dia mengambil ada guru di situ, dan guru itu nggak pernah melarang. Artinya apa? Artinya saya menganggap kalau kita ngambil kapur tulis ini hal yang biasa, tidak melanggar. Buktinya guru nggak larang. Karena saya memperhatikan dari hari ke hari melihat teman-teman saya mengambil, dan nggak pernah ada pun guru yang melarang. Berarti kan it's okay gitu. It's okay, nggak ada masalah kalau kita ambil. Maka tibalah suatu hari saya berhasrat juga nih, berniat juga mengambil. Kenapa saya berniat mengambil? Saya pengen memakai kapur tulis ini di rumah saya, karena di rumah saya ada papan tulis. Saya pengen memakai kapur tulis ini untuk belajar coret-coret. Maka ketika itu saya coba ngambil. Ada guru saya di depan itu Mas Tatang. Ya, ada guru saya di depan, saya ambil. Saya masih sempat
Saya tuh masih sempat minta izin kalau teman-teman saya kan ngambil Langsung aja. ngambil, kan? Aku minta izin sama guru saya. Bu, bisa nggak aku ambil? Ini guru begini-begini aja. Gini-gini kan. Berarti kan nggak ada masalah Iya. kan? Ayo, gua ambil 5 batang. Iya. Ambil 5 batang bawa pulang di rumah. Begitu saya pulang di rumah, saya tiba tuh mas tatanya. Saya taruh di depan meja yang ada papan tulis saya. Pas saya taruh karena saya berpikiran nanti saya mau pakai nih kerja Iya, PR iya. ya. Tiba-tiba ibu saya habis masak dia lihat. Ditanya tuh saya. Ini kapur tulis dari mana ini? Kan saya belum pakai nih mas Iya. Tata. Ini kapur tulis dari mana nih? 5 batang. Masih utuh kan baru Iya, kan? baru. Saya bilang sama ibu saya, ini mah. Saya bilang, ini saya ambil dari sekolah. Sekolah. Kan? Terus ibu saya bertanya lagi, oh udah minta izin ya? Sama guru mau ambil. Saya bilang, sudah. Terus guru mau bilang apa? Saya bilang, dia begini aja. Kan gitu. Artinya boleh. Terus saya jawab, iya boleh. Karena teman saya selalu mengambil dan nggak pernah dilarang. Ya. Oh berarti dibolehkan ya? Ibu saya bilang begitu. Oh iya. Tapi begini, langsung ibu saya stop. Sekarang bungkus kembali kapur tulis ini, jangan pakai. Jangan sempat pakai. Jadi ini kan masih utuh, belum sempat dipakai. Ya, belum. Bungkus kembali, ibu saya bilang bungkus kembali. Nanti besok pagi kamu kembalikan kapur tulis ini. Kenapa harus dikembalikan? Karena ini bukan milik kamu. Ini milik sekolah. Oke. Ini akan dipergunakan untuk sekolah, bukan untuk kamu. Kalau kamu bawa ke sini, Iya. ini kau pergunakan untuk kepentingan kamu. Ini untuk sekolah, untuk mau dipakai lagi. Jadi ini bukan milik kamu. Terus nyambung lagi tuh ibu saya. Tahu nggak? Tapi sambil lembut tuh. Iya, lembut, Ini kan gaya berani, agak keras, tapi dia lembut kan perempuan ya. Tahu nggak kalau kita ngambil barang yang bukan milik kita, itu sama dengan mencuri loh. Sambil bercanda. Aku kaget kan. Digituin. Jadi bagus banget kan? Iya, iya, Caranya. iya. Itu sama dengan mencuri loh kalau ngambil barang orang, mengambil barang yang bukan milik kita. Terus disambung lagi tuh sama ibu saya. Walaupun barang itu tidak berharga sama sekali, kalau bukan barang Harusnya kita, memang, ya. barang orang lain, jangan sekali-sekali diambil. Walaupun barang itu tidak berharga, karena itu barang bukan milik kita, itu bukan hak kita. Itu pesannya bu. Melekat sampai sini, sampai sekarang tuh melekat itu. Mas. Akhirnya besok pagi Mas Tatang ketika saya mau ke sekolah, ibu saya masih mengingatkan, mana itu kapur tulis? Udah jadi belum dimasukin? Ya, udah dibungkus, dimasukin lagi di dalam tas saya. Terus dibilang, nanti dikembaliin ya nak ya. Gitu. Ya, 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 ya. Wah, luar biasa sekali. Itu pesannya. Itu pesannya. Ya. Jadi ini udah berkali-kali sih Ya. cerita. Mungkin orang bosan tapi nggak apa-apa ya. Ini kan ada nilai, ada Ada value nilai, ya. ya. Jadi bukan sekedar cerita tapi ada nilai. Makanya kenapa tadi kalau Mas Tatang bilang apa tuh ibunya? Ya. Ya itu tadi. Saya menganggap ibu saya ini adalah orang yang Role paling model, ya. kuat integritasnya. Jadi saya jadikan dia role model yang paling kuat. Ya, ya, memang luar biasa. Dan peran ibu itu juga yang membentuk bapak, Ya. gitu kan. Nah Pak, ini di akhir, ini kan kita jelang pemilu 2024. Ini kan juga ya, Gaspol. apa Pak, pesta demokrasi ini kan juga selalu pasti ya kaitannya dengan kapital yang cukup besar dan lain sebagainya. Harapan Pak Abraham sendiri untuk nanti pesta demokrasi kita itu seperti apa berjalannya? Saya pengen ini kan pesta ya. Kalau pemilu dianggap pesta itu kan ada kemeriahan. Ya. Kemeriahan itu harus melibatkan semua orang supaya orang merasa memiliki itu kan. Namanya pesta. Pesta. Kan. Mas, rakyat kita itu harus merasa memiliki pesta itu, bukan pesta itu milik segelintir orang, bukan cuma milik penguasa, tapi itu milik semua orang. Karena dia jadi milik semua orang, maka dia harus bisa dipastikan bahwa pesta ini berjalan secara berintegritas. Nggak boleh ada kecurangan. Jadi pemilu ini kita berharapkan adalah pemilu yang berintegritas. Ya. Jadi kalau saya ingin sederhanakan, politik cerdas berintegritas. Politik cerdas. Berintegritas. Itulah menurut saya pemilu kali ini harus itu. Politik cerdas dan berintegritas. Karena ini pesta kita bersama. Karena kalau dia berjalan tidak berintegritas, ada kecurangan, konsekuensinya itu berat banget. Ya, dan jadi hanya pesta segelintir orang dan aja itu artinya ya Pak ya. menjadi sejarah kelam Ya. bagi bangsa dan negara kita kalau dia berlangsung curang. Nanti anak cucu kita ke belakang akan membuka. Ya. Ada jejak digital bahwa ternyata di negara saya pernah terjadi kecurangan. Itu buruk banget
buruk bagi pendidikan demokrasi kita. Siap. Jadi pemilu berjalan berintegritas karena jadi pesta semua orang ya Pak ya. Termasuk pestanya Buntatan. Siap. Untuk harus memantau. Ya, sebagai pantau jurnalis. terus, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Mas Tatang. Abraham. Iya, gimana Pak? Sebelum Anda mengakhirinya, saya Oke. ingin memberi Anda cenderamata. Cenderamata ini Boleh, ada Pak. nilai sebenarnya. Jadi Oke. jangan dilihat cenderamatanya ya. Iya. Kalau Anda lihat cenderamatanya ini dia cuma sebuah baju kos yang mungkin murah. Iya. Karena saya nggak punya duit Iya, buat iya. baju kos yang mahal. Wah, ini Tapi luar biasa ini, ada Pak. pesan. Ada pesannya Ada di situ. pesan, ada kalimat Iya. di dalam baju kos ini yang punya makna begitu kuat. Wah, Dan saya berharap Mas Tatang coba ini kita lihat. mengkampanyekan ini. Oh ya, Bahwa coba kita Pak. bertanggung jawab terhadap ini semua. Oke. Pesan oke. ini. Apa pesan Pak itu, Mas pesannya? Tatang? Wah, ini mantap ini. Selamatkan uang rakyat. Benar, Fenomena akhir-akhir ini Anda Ya. lihat kan? Jadi Ya. kita punya peran bersama-sama Mas Tatang untuk menyelamatkan uang rakyat. Terima kasih nih Pak. Mantap ini. Nanti akan Banyak saya itu kan pakai uang ini Pak. rakyat. Ya. Untuk liputan ini bisa ini Pak. Ini untuk rekan-rekan media juga biar tahu ini Jadi Pak. bukan baju kosin Mas Tatang, Ya. tapi makna. Maknanya. Ya. Siap. Terima kasih, Mas Tatang. Terima kasih Pak. Sampai ketemu ketemu lagi di Tetap Gaspol. Di Gaspol. Ngobrol ngegas pasti nampol. Thank you.